Birum kami, UMKM Yes, Kalteng Ventura, Kawalita. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang seorang entrepreneur dari Kota Palangkaraya. Beliau merupakan seorang usahawan di bidang mebeler. Mungkin ada beberapa produk furnitur Anda yang merupakan produksi beliau. Beliau juga merupakan salah satu mitra unggulan Kalteng Ventura. Beliau adalah Bapak Sunardi. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Ini Bapak hari ini cerah banget. Oke, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, kayaknya kena banyak cuannya nih. Boleh dong, nanti kita dibagi ya. Iya. Oke. Tapi mohon maaf dulu nih Pak, tapi minta izin mau ke workshop Bapak, boleh kan? Boleh. Nah, oke, kita lihat dulu, yuk kita jalan-jalan ke workshopnya beliau. Workshop Bapak nih. Semuanya lengkap ya Pak ya, di situ ada furniture pokoknya semuanya deh, ada pintu, ada kitchen set juga ada ya Pak, lemari, meja, kursi. Itu biasanya nggak ada displaynya gitu Pak. Jadi kita harus PO dulu ya, purchase order dulu ya. Iya, itu biasanya memang bahasanya itu kami itu mengerjakan dengan adanya pesanan. Oh, kalau ada pesanan baru dibuat. Cuman tadi saya lihat-lihat sih kayaknya nggak ada. Saya tuh ada mau pesan gitu Pak. Pintu hati ada nggak Pak? Karena hati saya ini nggak ada yang bisa masuk Pak, karena nggak ada pintunya. Boleh dong saya pesan Pak ya? Terus saya mesti kemana Pak pesannya? Iya, jadi kita harus pesan dulu, baru kan itu biasanya berapa lama proses pembuatannya itu tergantung ya Pak? Iya. Intinya kalau pesanan itu tergantung dengan tingkat permintaan pekerjaan sama keadaan di gudang. Kalau di gudang lagi posisi full ya otomatis agak lama. Agak lama ya. Kayaknya ini kelas-kelasnya kelas-kelas menengah ke atas karena bahan kayu ya Pak? Ya boleh dibilang gitu, boleh nggak juga sih. Karena kalau tergantung dengan tingkat kemampuan konsumen. Ada juga yang dari yang termurah, ada juga sampai yang termahal. Sampai yang termahal juga. Sekarang kita kan mengikuti pelanggan. Oh gitu. Ada harganya gitu. Iya, cuman kadang-kadang ya masyarakat tuh taunya kayak saya saja tuh mau dapat kualitas bagus tapi harganya murah Pak. Iya. Maunya gitu. 99%. Maunya banget mau seperti itu. Nah, usaha ini Bapak udah jalankan kalau dari data kami ini udah lama ya Pak ya, dari tahun 95. 95 ya. Dari tahun 95. Nah, ini merupakan usaha yang pertama kali langsung Bapak gelutin atau sebelum ini Bapak ada coba-coba usaha lain lagi gitu? Enggak, memang dari awal udah begini. Ya, sebenarnya itu bahasanya itu sambilan ya, karena memang posisinya itu kalau pagi kerja di tempat ya kalau boleh dibilang tanah termasuk bagian daripada abdi negara ya. Oh, kalau pagi di gitu. sekolah, kalau sore ya carilah pekerjaan sampingan gitu. Jadi awal mula jadi pengen seperti ini apa? Memang tapi ada bakatnya gitu Pak. Biasanya kan kita untuk cari usaha itu biasanya kita mikir dulu nih, aduh kira-kira saya fashionnya kemana nih gitu. Terus langsung coba langsung jadi nih. Sebenarnya itu latar belakang juga panjang Pak kalau cerita Mas. Karena memang kalau dari awalnya memang sebenarnya nggak punya bakat, nggak punya backgroundnya nggak ada. Ada sama sekali karena memang ya di Jawa mungkin karena kebetulan anak ragil, anak bungsu, jadi agak sedikit dimanja, jadi nggak boleh kerja-kerja yang berat itu. Nah, pada saat merantau ke Kalimantan, sepertinya karena keadaan tertempa oleh kekurangan, akhirnya ya, mau tidak mau berproses. Gimana caranya dia bisa seperti orang? Gitu. Emang sebenarnya nggak orang mah. Jadi sekarang cuaca beda ya Pak ya dengan yang pertama gitu. Jadi usaha ini memang sudah digelutin dari hanya sebenarnya awalnya sampingan Pak. Ternyata yang sampingan itu menghasilkan lebih daripada. Ya, boleh. Alhamdulillah rezeki orang nggak ada yang tahu Pak. Bapak untuk pemasaran kita kan kadang-kadang saat ini pemasarannya apalagi dengan ramainya media sosial itu Bapak ada nggak pernah memasarkan melalui media sosial gitu pernah Pak? Sebenarnya pernah kami coba, tapi sepertinya konsumen lebih tertarik dengan melihat benda nyatanya. Betul. Sepertinya lebih yang mana sih yang kulit yang nomor satu yang mana, atau mungkin yang kedua itu yang mana, yang berarti yang mana. Jadi kalau kelewatan saya kadang-kadang
melihat bendanya ini pas ternyata nanti loh kok seperti ini datangnya misalnya. Iya, kadang di medsos itu warnanya juga beda. Ibaratnya kayak saya pernah pesan baju Pak, itu warnanya terang banget cakep, gitu diterima warnanya kayaknya luntur di jalan. Kemungkinan seperti itu kan ya. Betul. Nah selain itu supaya bisa ibaratnya pemasaran bisa bersaing nih Pak, karena kan ada produk-produk pabrikan yang itu tahu sendiri modelnya lebih kekinian, terus itu lebih ringan ya, terus dan lebih murah. Itu gimana caranya untuk mensiasati bersaing dengan produk-produk seperti pabrikan seperti itu? Karena ini kan manual ya Pak, tradisional. Betul, ya. betul. Jadi untuk menyiasati itu yang pertama kita melihat tingkat pembeli konsumennya. Kadang-kadang memang mereka tertarik awalnya dengan benda-benda atau barang-barang yang produk dari pabrikan itu ya. Betul. Tapi setelah melihat dipakai 1-2 tahun ternyata kok nggak bagus gitu, lalu mereka beralih. Resistensinya ya. Iya, berapa kali kami memperbaiki barang-barang pabrikan itu sudah berapa kali. Oh, jadi terima juga di workshop itu untuk? Iya. Ya kita kan juga namanya jasa ya. Iya. Apapun bisa kita kerjakan. Oke, paket komplit sekali. Selain, jadi akhirnya dipasarkan. Ya, jadi berkaitan dengan masalah persaingan itu dengan melihat mereka datang ke workshop, melihat di bendanya ini, oh ini tuh ternyata gitu. Nah untuk menyiasati barangkali mahal murahnya sesuatu itu adalah kita juga ikut mengikuti pasar. Jadi kalau misalnya konsumennya minta yang ini aja Pak ya kita buatkan. Misalnya yang murah aja Pak ya kita yang murah. Kalau yang bagus ya yang mahal kan gitu. Iya. Ada harga ada rupa tadi ya Pak ya. Jadi memang kita menyesuaikan dengan permintaan pasar. Kalau kita nggak berubah juga berarti kan ketinggalan jauh. Kita ditinggal nih walaupun konsumennya ini ya ibaratnya ada yang loyal, ada yang mau coba yang lain-lain lagi gitu. Tapi alhamdulillah masih tetap eksis itu yang luar biasa. Jadi dan memang sebenarnya saat ini tuh memang konsumen lebih juga melihatnya sekarang di sosial media ataupun di aplikasi Pinterest segala macam itu kan macam-macam model-model luar biasa. Itu. Jadi kami pun juga mengikuti akhirnya. Tapi dengan catatan. Jadi update-nya lewat situ tuh Pak? Iya tetap. Jadi kalau misalnya seperti ini Pak ya juga. Boleh, tapi ada tambahan Pak ya gitu. Oh iya. Tapi dari awal udah disampaikan. Ya. Karena memang enaknya sampean tidak stok barang ya Pak. Pokoknya sesuai dengan PO tadi ada yang pesan kita buat. Iya. Oh seperti itu. Itu pasti perlu modal yang besar kan Pak? Ya. Iya dibilang modal yang besar gitu. Besar ya, boleh besar nggak juga ya, karena memang ya kalau posisinya melihat apa ya stok bahan dalam arti memang dari bidang mebel itu kan memang di bahan kunci utamanya. Betul. Jadi apalagi susah kan ini? Selama ini kalau kami itu di gudang kami itu mungkin termasuk orang yang suka menumpuk bahan, mungkin salah satunya itu. Jadi pada saat konsumen datang, mana kainnya, mana bahannya, ini ada bahannya. Biasanya begitu memang, pengen lihat gitu. Iya. Dan pernah nggak sih Pak menghadapi konsumen yang agak cerewet gitu? Kadang-kadang kan ibaratnya dia pesen nih, nggak tanya besoknya datang lagi ngecek gitu. Ada nggak sih gitu Pak? Mau dibilang itu cerewet sebenarnya juga hak konsumen. Ya. Cuma kita menyiasatinya yang jelas. Bahkan kadang-kadang ya maaf kita sampaikan saja mulai dari ini loh barangnya, ini loh rupiahnya, ini modal tukang, ini modal bahan, ini finishingnya, dan ini loh lebihnya. Sampai segitunya kami sampaikan. Jadi itu luar biasa. Ya gimana lagi ya? Karena memang mereka merasa ini loh saya. Jangan misalnya dibohongin di harga segini termasuk apa? Akhirnya menjelaskan ini bahannya, ini upah tukarnya, ini finishingnya, dan ini loh lebihnya harus dia. Oh gitu. Pantesan. Ya jadi paket komplit ya Pak usaha Bapak ini. Jadi harus ada kesabarannya juga. Ya. Kalau nggak sabar-sabar mungkin udah lama dilempar-lempar gitu Pak kayunya. Gitu. Jadi gini Pak, asal mula Bapak bisa tahu tentang Ventura, boleh tahu itu dari mana ya Pak ya? Waktu itu tuh kalau nggak salah kami itu pertama kali itu memang dengan pihak bank ya waktu meminjam tanahkan dari orang yang kedua ke kami itu kami pinjam. Nah pada saat perjalanan waktu sepertinya semakin hari konsumen semakin banyak. Iya. Bahan baku yang terutamanya. Jadi akhirnya. Benar bahan bakunya berarti. Saya nggak tahu dulu kenal sama Mbak Indri itu seperti apa caranya. Aduh. Saking lamanya itu Pak. Iya, saking lamanya. Rasanya lebih 15 tahun yang lalu. Oh itu marketingnya Pak ya waktu 15 tahun yang lalu. Dan Indri masih eksis bertahan sampai saat ini. Termasuk yang paling kencang suka merayu Pak Narji. Dan kayaknya Pak Narji juga nggak bisa. Nggak tahan rayuan Pak. Aduh. Kalau gitu saya nggak jadi ngerayu Bapak deh.
Sampai saat ini. Ya, alhamdulillah. Jadi boleh dibilang modal yang diberikan oleh Kalteng Ventura itu sangat membantu Pak ya dalam perkembangan usaha Bapak. Wah, luar biasa. Dan Bapak ini termasuk PPU lama di kami, pasangan usaha lama, mitra kami yang lama, dan sekarang terpilih kemarin sebagai salah satu mitra unggulan juga yang pada saat ada dari asosiasi untuk melakukan pendataan mengenai mitra binaan yang unggul, itu Bapak terpilih salah satunya. Pertahankan itu Bapak, jangan lupakan kami, terus berkembang Pak ya. Oke, nah ini untuk menutup nih Pak. Kira-kira ada pesan dan kesan yang bisa dijadikan motivasi buat pelaku usaha di luar sana. Siapa tahu ada yang baru mau memulai usahanya atau baru punya rencana gitu. Kira-kira ada nggak mau disampaikan? Silakan Bapak ke sana. Boleh. Kalau memang masih fokusnya posisi masih berkembang usahanya, nggak usah neko-neko. Artinya ya memang kadang-kadang tuh kalau kita lagi posisi naik gitu ya, posisi di atas, jangan kayaknya. Artinya posisinya santai slow aja. Artinya ya kita sambil kita berjalan sambil kita nikmati boleh, tapi jangan langsung set ini harus beli ini enggak. Langsung konsumtif aja gitu. Ya kalau boleh investasi karena itu bagian daripada untuk masa depan. Jadi itu tadi para pelaku usaha di luar yang baru mau memulai usaha ataupun itu jangan pernah takut untuk bangkit kembali karena itu adalah kunci daripada kesuksesan. Terima kasih Pak Sunarji atas kehadirannya, sangat-sangat memberikan inspirasi. Nanti saya tunggu loh Pak pintunya. Oh boleh. Saya order. Boleh. Oke, apabila para pelaku usaha ingin mengetahui tentang kami, bisa menghubungi atau cari tahu tentang kami di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam. See you.